Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kondisi masjid sepi, seorang pria membobol kotak amal masjid di kota Palembang. Misterius, sebuah makam di PU Telaga Swidak, Palembang rusak dan batu nisan menghilang. Petugas Bea Cukai musnahkan belasan juta rokok ilegal di kota Palembang. Kita ke informasi pertama. Pencurian kotak amal di salah satu masjid di kawasan Sukarame, Palembang terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Diketahui pelaku sudah 3 kali melakukan aksinya di masjid. Pihak pengurus masjid belum mengetahui berapa jumlah kerugian yang ditaksir, namun kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Seorang pria terekam kamera pengawas masjid saat melakukan aksinya mencuri kotak amal. Pelaku menyelinap masuk saat kondisi masjid sepi. Aksi pencurian kotak amal ini terjadi pada pukul 2 dini hari saat tidak ada jamaah maupun pengurus masjid. Menurut pengurus masjid, kasus pencurian kotak amal di Masjid Abdullah Ali Al-Mutowa sudah 3 kali terjadi. Diduga pelaku merupakan orang yang sama dan bukan warga sekitar. Sekitar jam 2. Pelakunya berapa orang Pak? Kalau dari CCTV? 2 orang. 2 orang. Kalau untuk kerugian sendiri Pak? Uang yang dalam tidak tahu masalah di dalam tidak. Setiap minggu dibongkar. Ya, kemarin sudah. Emang sudah berapa kali kejadian celengan begini? Sudah berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali Pak ya. Harapan ini Pak dengan kejadian ini? Yang akan terulang lagi. Pihak pengurus masjid belum mengetahui berapa jumlah kerugian, namun kasus ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pencurian juga terjadi di pemakaman umum Telaga Swidak, Seberang Ulu 2, Palembang. Peristiwa pembongkaran makam itu menghilangkan batu nisan. Belum diketahui apa yang menjadi motif dari pencurian batu nisan tersebut. Seperti inilah kondisi makam warga di kawasan pemakaman umum Telaga Swidak, Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Makam dalam kondisi rusak dan batu nisan hilang dicuri. Belum diketahui motif dari pencurian makam tersebut. Rusaknya makam diketahui oleh pihak keluarga saat berziarah pada hari Minggu lalu. Pihak keluarga terkejut makam yang baru dipasang 5 bulan itu menghilang. Kuburan orang tua kita. Awalnya pada saat lagi ini dari keluarga kami lagi ngelayat dia, tiba-tiba pas dia mampir sini kuburannya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Ini perapuan ini sudah ada sejak kapan itu? 5 bulan yang lalu. Ketahuannya baru kemarin. Baru minggu tanggal 10 Desember. Kalau ada yang ziarah ya? Ya, pas ada sepupu ziarah. Kasus hilangnya batu nisan ini menghebohkan warga. Diduga kasus ini bukanlah pembongkaran makam semata, tetapi unsur pencurian. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Puluhan korban arisan dan investasi bodong mendatangi Polres Ogan Ilir. Mereka mengaku telah menjadi korban penipuan oleh seorang perempuan. Atas kejadian ini, para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebanyak 30 orang menjadi korban penipuan arisan dan investasi bodong. Mereka mendatangi Polres Ogan Ilir untuk melaporkan seorang perempuan berinisial RR yang diduga sebagai pelaku penipuan. Awalnya para korban tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan pelaku sebesar 20% dari uang yang diinvestasikan. Untuk meyakinkan para korban, pelaku membuat surat materai dan memberikan keuntungan di awal.
Namun memasuki bulan berikutnya, pelaku mengaku terdapat kendala pemberian keuntungan sampai akhirnya pelaku kabur. Caranya investasi bodong dan arisan bodong. Pak, investasi arisan bodong ini korbannya dari desa mana Pak ya? Bermacam-macam dari desa Sungai Kuli, Maju Jaya, Jakabaring, ada yang dari Bonot, Oki. Oh, jadi selain OI ada Oki Palembang juga? Ada. Pak, investasinya ini sejak kapan Pak penipuan ini? Diduga bodong ini? Diduga bodong ini sejak bulan 6 Tahun kemarin apa tahun ini? tahun ini. Itu total kerugiannya kisarannya berapa Pak? Banyak, ratusan juta. Ratusan juta. Para korban mengaku besaran uang yang telah diserahkan kepada pelaku nilainya bervariasi. Investasi dan arisan bodong ini telah memakan lebih dari 50 orang korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Polisi merazia sejumlah pengendara sepeda motor memakai knalpot bising di Kota Palembang. Polisi meminta para pengendara melepaskan dan menghancurkan sendiri knalpot bising yang dipakai. Langkah ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pengguna knalpot bising. Para pengguna knalpot bising di Kota Palembang ditindak polisi. Mereka diminta melepaskan knalpot dan menghancurkannya di hadapan petugas. Hukuman ini diberikan agar para pelanggar knalpot bising jera. Para pelanggar pengguna knalpot bising ini terjaring polisi di sejumlah titik razia di Kota Palembang. Dalam razia, polisi mengamankan 40 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Tindakan ini dilakukan karena sudah sangat mengganggu kenyamanan warga Kota Palembang. Kita selalu gencar melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas, khususnya penindakan knalpot brong. Ini hasil hari ini adalah hasil penindakan kami selama bulan Desember, khususnya kegiatan malam minggu yang cukup banyak menghasilkan penindakan knalpot brong. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemusnahan yang dilakukan sendiri oleh pemiliknya, dan hasil pemotongan tersebut akan dibawa kembali oleh sang pemilik. Pemilik sepeda motor baru bisa mengambil kembali kendaraannya setelah memasang kembali knalpot standar. Polisi berharap tindakan ini akan mengurangi penggunaan knalpot bising di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.